Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi afwihi tughfaru dhunub wa sayyi'at wa bi karamihi tustaru al-'uyub wa zallat. Alhamdulillah. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna ikhlasan fil aqwali wal a'mal. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma unsur ikhwana al-mustad'afina bi Falastin wa mu'inan lahum. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedanten iki. Awalnya ingat tadi alhamdulillah sebelum ngaji sampun diguyur hujan. Persis kados kula ngisikan ndayu beberapa pekan lalu. Ingat nih, awalnya mendung-mendung, tinggi ngopi kalian makan gedang goreng dengan jengkol enak. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan ridho, berikan restu, berikan taufik, dan itu yang paling penting. Taufik itu yang paling penting karena Allah Subhanahu wa taala pertanda masih ridho kalau kita ini ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus mendalamkan nikmat ini untuk kita semuanya, melanggengkannya, ya, terus dalam ketaatan, umur panjang, ya, bisa beramal soleh, dan kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu sangat dikagumi seluruh makhluk. Bahkan tidak hanya makhluk hidup, bahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini yang kita tidak tahu kalau di dalamnya itu ternyata dia, ya, itu bisa mendengar, bisa berbicara, juga kangen kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau tadi saya sampaikan bahkan makhluk yang tidak hidup, maka ada beberapa makhluk yang itu sampai menangis karena kangen kali Rasulullah SAW. Itu satu pohon kurma yang dulu pernah dijadikan mimbarnya Rasulullah SAW. Pohon itu enten ruhin apa boten Ibu? Pohon tinggi, ya, rumput pohon itu ada ruhnya apa boten? Ada. Yakin jangan ngertos asmudal yang sekarate ngono, ya. Terus apa niku ringgih nanti goyang-goyang iki lebih sekarang karo mati ngono. Nek roh kan biasanya ngoten niku. Apakah pohon itu ada ruhnya? Karena tadi dikatakan apa? Pohon kurma yang dahulu pernah dinaiki oleh Rasulullah SAW sebelum dibuatkan mimbar oleh seorang sahabat, itu sempat nangis karena untuk dinaiki Nabi lagi. Berarti kan pohon itu ya bisa mendengar, bisa merasakan, bisa berbicara. Ya, bahkan dikatakan dalam salah satu hadis, enten ceritani Rukan. Ada yang katakan Yazid bin Rukan, sahabat Yazid bin Rukan. Ada yang katakan Rukan. Rukan ini ahli bulat di zamannya. Jadi ketika itu Rukan itu setiap bulan menang. Jadi ketika ya
Rukanah melihat Rasulullah SAW itu di salah satu tempat dan beliau ini sedang, atau Rukanahnya ini sedang menggembala kambing, ya, maka itu langsung ditantang sama Rasulullah SAW sebagai tanda kalau dia ini ya, apakah betul-betul ahli dalam gulat atau tidak. Lalu kemudian ketika itu kisah yang panjang, singkat ceritanya Rukanah ini sempat 2-3 kali dan di akhir itu sempat ngendiko, ya, saya tidak akan beriman sampai pohon ini berbicara. Dan kemudian di akhir pun ya Rukanah masih kalah dan ternyata apa? Dan ternyata pohon pun sampai berbicara dan Rukanah belum beriman. Ada yang nyatakan berimannya di akhir. Wallahu ta'ala. Maka itulah kisahnya Rasulullah SAW yang semua makhluk itu rindu untuk bertemu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita izin untuk meminum langsung dari tangan beliau ketika nanti di telaga beliau, telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seperti yang sudah disampaikan tadi ada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan dikatakan oleh para ulama Syahrul Qisas, Syahrul Zar, dan Sya'ban Syahrul Saqi, dan begitu pula Ramadan Syahrul Qisas. Itu rentetannya. Apa itu? Rajab itu adalah bulan menanam, bulan menanam. Adapun Sya'ban itu adalah bulan untuk ya, merawat atau memberikan air pada tanaman tersebut. Ya, bagaimana nanti proses ketika seseorang itu masuk Ramadan, dia betul-betul bisa memanen. Intinya seperti itu. Jadi kan ada proses. Maka kita di sini diajari proses oleh generasi terbaik, para salafus saleh, di mana di bulan Rajab ini yang masing-masing dari kita ini nandur. Kenapa dikatakan nandur, Pak? Itu kayak nandur, karena jalannya mundur menurut ibu-ibu yang nandur ini ada saya lebih ngertos saya. Karena sempat ada video viral itu juga di Jawa Timur maupun di Kediri itu tandurnya maju. Jalannya tandurnya saya mundur, bukan maju-maju. Akhirnya diganti tandurnya maju. Maupun kayak kelas nonton itu. Maka di bulan Rajab ini kita masing-masing menanam. Dan bertepatan dengan tema yang besar ini, menanam apa sih? Sebenarnya menanam amalan, menanam zikir, menanam sedekah, menanam sholat malamnya, menanam qiraahnya, sehingga ketika dia masuk di bulan Ramadan itu sudah betul-betul khusyuk, siap. Karena kalau seandainya tidak diawali dengan amal-amal yang permulaan, akan sangat sulit sekali. Oh, naik bulan Rajab dari sakit ngaji, Sya'ban dari sakit ngaji, Ramadan langsung ngaji itu gitu berat. Maka biasanya ya Rajab itu 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, nanti di Sya'ban juga nambah sedikit, nanti di bulan Ramadan sakit hatam. Enten setiap bulan Ramadan khatam ibu-ibu, bapak-bapak enten setiap bulan Ramadan khatam ya, insyaallah. Nah, itu kan tidak mungkin langsung begitu saja, konyong-konyong dia langsung masuk di bulan Ramadan dan kemudian beramal yang berat, maka pasti ada permulaan. Tapi pagi hari ini kita tidak membicarakan tentang amal-amal tersebut, ya, karena amal-amal tersebut amalan yang umum, ya, gambarannya fadilah-fadilahnya sudah kita ketahui bersama, tinggal kita ya, melakukannya, mengaplikasikannya. Ala kulli hal, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tema yang besar tadi, yaitu Rajab bulan menanam, ya, ini kita jadikan tema kajian pagi ini dengan fadilah menanam dan bertani dalam Islam. Kadosi tema yang sangat jarang. Insya Allah kan yang hadir ini sedanten
pernah gadah pengalaman tandur. Niki enten sing mboten pernah nandur ibu, bapak-bapak tandur santen ya. Enten sing den pernah nandur. Insyaallah petani itu banyak kan petani ya. Kita akan lihat bagaimana Islam itu memuliakan petani biar kita tahu amalan seseorang itu ya tidak bisa dipandang remeh. Ya. Karena ternyata dalam Islam ya masing-masing punya amalan. Wong sing ngaji ya setiap satu harokatnya itu dapat pahala. Ya. Maka begitu pula orang yang nandur dengan syarat-syaratnya nanti itu juga ternyata dapat pahala. Apa itu? Nah, itu kita harus kupas biar nanti ketika ya nandur itu ternyata jenengan ya agak seneng lah. Ya, mulai ngomong ya mboten kathah masalah karena ya tandur tadi pun enten dalile. Ustaz tandur dalile enten. Maka kita harus belajar. Petani harus seperti itu. Apalagi Islam ini kaya dengan literasi semua bidang ilmu, termasuk ilmu filah. Ilmu filah itu ilmu pertanian yang pernah ditulis para ulama Islam. Ada yang mengatakan Ibnu Dawwam, ada yang mengatakan Imam Abdul Ghani An-Nablusi. Itu kitabnya Kitabul Milah fi Ilmi Filah. Kitab tentang membahas tentang ilmu-ilmu pertanian. Niku teng mriku dibahas sak terong-terongi, sak tipune, sak napa niku kentange sedanten dibahas. Pertanian zaman dulu yang nggak pakai pupuk, ya, maksudnya nggak pakai pupuk modern, itu sudah dibahas dan ditulis para ulama bahkan fadilahnya. Ya, maka di sini penting kita sedikit banyak membawa apa yang Rasulullah SAW telah perintahkan kepada kita untuk terus beramal soleh. Salah satunya dengan bertani atau menanam. Maka dikatakan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqamatis sa'ah wa fi yadikum fasilah." Seandainya seseorang itu tahu besok itu akan datang hari kiamat. Kok sakit ngertos pun dia sudah kelihatan ini tanda-tandanya. Dajjal yang mental, ya, terus kemudian Ya'juj Ma'juj sudah keluar dari bentengnya itu, ya sudah berzina di mana-mana. Ini sudah kelihatannya tanda-tanda besar hari kiamat sudah kelihatan. Maka dikatakan di situ wa fi yadikum fasilah, dan di tangan seseorang itu ada satu biji. Fasilah itu dikatakan satu biji kurma. Ya. Walam yakun hatta yadrisah. Atau kama riwayat. Maka seseorang itu berusaha untuk amal soleh, tidak bangkit dulu dari duduknya sampai dia menanam biji tersebut. Maka tandanya apa? Tandanya nanam atau tandur, itu juga menjadi salah satu amal soleh. Karena tadi orang yang tahu di hadapannya itu ada tanda-tanda kiamat dan ternyata dia diminta untuk nanam karena paling mudah. Itu salah satu motivasi dari Rasulullah SAW. Ada pun motivasi secara umum, ya. Maka ada salah seorang sahabat. Ini seorang sahabat namanya Abu Darda. Namanya Abu Darda. Beliau ini seorang sahabat yang waktu itu sempat hijrah ke Syam. Syam ini sekarang daerah antara Lebanon, Suriah, Palestina, yang sekarang ada konflik dengan Yahudi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong kaum muslimin yang ada di sana. Pernah Abu Darda ini ke Syam, dan Syam ini kita tahu ya pertanyaannya lebih maju ya, dibandingkan Hijaz, kota Mekah dan Madinah. Dan Mesir itu lebih maju pertanyaannya ya, karena Hijaz itu dikatakan ya kecuali di pinggiran-pinggiran ya, itu kota yang tandus, gersang, tapi manusia hatinya pengen ke sana terus karena doanya Nabi Ibrahim. Maka Abu Darda ini ketika di Damaskus di Syam itu pernah dilihat oleh sahabat yang lain. Ada orang tetapi juga melihat
Abu Darda ini sahabat Rasul, orang yang mulia, itu ternyata masih tandul, masih namun. Maka kemudian apa? Kemudian ditanya oleh orang tersebut yang melihat Abu Darda ini, Abu Darda bukankah orang yang mulia, kenapa kau masih namun kayak gitu? Dikiranya bertanam itu tidak mulia. Maka dijawab sama Abu Darda, aku ini pernah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda satu hadis yang memotivasi saya untuk menanam atau tandur. Apa itu? Beliau mengatakan, ma min muslimin rasa gharsan. Setiap muslim, ini yang harus kita garis bawahi adalah muslimnya. Kalau seandainya tidak muslim, ya berarti tidak menjadi satu amal soleh. Maka harus muslim. Kalau mau tanamannya, tandulannya, bibitnya, semuanya itu menjadi sedekah dan menjadi sedekah, maka harus muslim. Dan tidaklah setiap muslim yang menancapkan satu tancapan tanaman. Maka disebutkan macam-macam ya. Ada zaroah dan ada tolasa dan ada harakat. Ada yang tanam itu ada yang modelnya ditanam utuh, tanam utuh kados nopo, kados gedang, kados mangga, apokat itu kan biasanya setek-setekan atau mungkin ya sudah utuh lah. Ada yang mungkin masih biji-bijian. Maka dikatakan semuanya masuk. Yang penting ditanam. Maka tidaklah setiap muslim yang menanam tanaman fa'akala minhul insan wat-tayr maka lahu shadaqah. Hadis ini yang memotivasi Abu Darda. Apa? Tidaklah setiap orang muslim yang menanam tanaman, entah itu padi, entah itu buah-buahan, tapi bisa dimanfaatkan. Kebanyakan tanaman yang bisa dimanfaatkan itu yang berbuah. Maka setiap buahnya tersebut atau hasilnya tersebut dimakan oleh manusia, pada lahu shadaqah. Maka itu menjadi satu sedekah bagi orang yang menanam tadi. Jadi orang tandur pari itu di setiap bulir parinya kalau dimakan jadi sedekah. Bahkan dikatakan wa'in ada tahu asuh, kalau seandainya dimakan sama hewan, dimakan sama hewan apa itu? Ya kata, ya hama-hama gitu kan, termasuk perang, termasuk tikus, ya. Itu juga menjadi sedekah untuk dirinya. Jadi ampun gelisah, ampun sedih, ya, itu jadi sedekah untuk jenengan. Bahkan dikatakan wa'in sawaqa fakana lahu shadaqah. Bahkan kalau seandainya tanamannya tadi yang sudah ditandur, sudah ditanam, ya, itu dicuri sama orang, itu menjadi sedekah bagi dirinya. Jadi sedekah untuk dirinya. Ya. Maka dikatakan di sini apa? Wa in akalahu tayr juga kalau dimakan sama burung, maka nalahu sedekah. Dimakan sama burung maka jadi sedekah. Tapi itu saya buatan digusah ya, sedekah itu pakaian tapi ya orang iso mangan. Maka ya harus digusah. Bukan apa-apa karena memang itu menjadi hajat. Ya. Kalau seandainya kecolongan lah ada burung yang mampir mengkari jangan terus kemudian makan itu jadi sedekah. Ya. Walaupun ya tetap harus digusah. Ini kok yang cara nih Pak, zaman dulu itu ada beberapa bentuk tolsam atau tolasim. Tolasim itu tanda-tanda yang kita buat dari alam, ya, kemudian kita taruh di situ sehingga makhluk-makhluk yang tahu tanda tersebut itu pergi. Ya, kalau hari ini kan mungkin kita damel boneka-bonekaan atau orang-orang sawah, usah, enten sing kawin dan macam-macam. Ya kalau orang dulu ada ini ramuan-ramuan khusus. Saya baca juga di Ilmu Filah itu ada yang pakai bawang nanti diikat ditaruh di pojok-pojok di mana nanti dikasih apa lagi, akhirnya nanti jadi pengusir burung. Itu enten mengusir tikus enten caranya ya. Itu dibahas oleh ulama-ulama dahulu.
Tapi intinya apa? Itu jadi sedekah. Jadi tidak usah sedih. Ini satu kisah yang menarik. Waktu kita ya, kuliah zaman itu pernah diceritani karena teman-teman ekonomi itu rendah. Jadi di zaman itu kan ekonomi sulit. Maka setiap pertanian itu dijaga ketat. Termasuk ya kebun-kebun. Teman saya mencerita, jadi suatu saat kebunnya ini selalu kecolongan terus. Meskipun selalu gagal panen, di sana itu kebunnya kadang macam-macam ya, kan yang berkebunnya pakai tanaman kot ya. Di sana namanya tanaman kot. Kot itu ya sejenis tentiki yang buat nginang. Tapi di sana dibudidayakan. Maka itu di situ panen pertama gagal, panen kedua gagal, sampai bingung. Akhirnya dijogo. Kalau di sana itu kan senjata murah, sampai diberondong itu tesnya saya maling. Akhirnya saking keselnya Allah ditanami ranjau kali sing gadah. Ini kebun ditanami ranjau, sampai ditanami ranjau. Ini cerita teman saya sendiri yang cerita. Habis itu malam-malam dijaga wis tak wae. Kok nenek-nenek sing maling berdos dhewe. Habis itu benar. Malam itu dia ini ranjaunya mungkin ranjau kecil. Dia cerita katanya ya dia ngerti lah siapa yang maling atau siapa. Maka dari sini sebenarnya ya kalau landasnya hadis tadi, sebenarnya kita tidak perlu sedih. Karena setiap yang dicuri, kalau seandainya dicuri, ya itu jadi sedekah. Walaupun kita nggak ada itu, tapi jadi sedekah. Fa'ala kulli hal, maka di sana juga ada amalan-amalan ya. Kalau tadi Rasulullah SAW telah memotivasi kita bagaimana seseorang itu beramal dengan tandur tadi, nanam, maka itu jadi sedekah untuk dirinya. Maka juga telah diajarkan bagaimana orang-orang soleh dahulu juga menyuburkan tanamannya. Ya, karena masing-masing dari kita kan hari ini akan tergantung dengan alam. Ya. Ini musimnya panas, maka tandur seperti ini. Musimnya ini hujan, maka saya nanam seperti ini kan. Kebanyakan seperti itu. Ya. Tapi kalau orang dahulu sebelum melihat fenomena-fenomena alam, pergantian alam, cuaca dan lain-lain itu pertama tetap menyandarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka nanti kita akan bahas ada 3. Pertama enten amalan, ya, enten amalan. Yang kedua itu enten hasil dari amalan tersebut atau hasil pamenan tersebut. Maka di sini ada satu amalan yang ditulis oleh Imam Ad-Damiri dalam kitabnya Hayatul Hewan itu. Ada seorang ulama Syafi'iyah namanya Al-Hulaimi. Bahkan dalam tafsirnya Al-Qurtubi juga dijelaskan amalan orang yang mau nanam tandur. Biasanya hari ini kan nanam bismillah. Jangan menanami tandur itu motornya apa itu? Kamu bismillah atau apa? Bapak-bapak, niki sing pun ahli sedanten, ada yang menghabiskan setengah umurnya untuk tandur itu pun enten ya, jadi bahkan 40 tahun kados enten ya. Perjalanan yang panjang. Nah, di sini diajarkan ulama Syafi'iyah, ulama fikih, tapi ngajari tandur. Gimana? Maka di situ amal pertama adalah ya, ketika seseorang mau masuk ke kebunnya dulu, nanti setelahnya nanamnya bagaimana dan kemudian setelahnya panennya. Maka ketika seseorang masuk ke dalam kebunnya, di sini ada satu permisalan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu diwaos dinten apa Bapak?
malam Jumat. Al-Kahfi di Ansar, Yasinan di Ansar. Dua-duanya lebih bagus. Tapi surat Al-Kahfi dalilnya lebih jelas dan lebih sore. Maka dalam surat Al-Kahfi itu dijelaskan ada dua permisalan antara wadrib lahum matalar rajulaini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ada dua orang. Dalam tafsirnya dikatakan ini ada dua orang muslim dan kafir. Ada yang mengatakan di zamannya Ashabul Kahfi, orang yang muslim ini namanya Tilmiha, yang kafir ini namanya Kursus atau Kurbus. Ya, maka dua orang ini masing-masing menjadikan tanamannya ini kebanggaan. Ya. Maka kemudian orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, orang kafir tadi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih subur, ya, lebih makmur tanahnya, dan kemudian hasil panennya lebih melimpah ini, ya, mengatakan ketika suatu saat masuk ke kebunnya, ma'adun sa'at qaim. Saya merasa kok dengan hasil kebunku yang melimpah ini, ya, kok seakan-akan hari kiamat itu enggak tegak. Yo abadi lah, nikmat ini abadi. Yo, seakan-akan ini menjadi nikmat yang melenakan dirinya. Ya, sehingga sampai berani ngomong enggak akan tegak hari kiamat ini. Terus dengan nikmat hasil panenku ini saya bisa berdikari sendiri, saya bisa urip sendiri, enggak butuh bantuan orang lain. Itu sampai seperti itu. Bahkan dikatakan anak terung jamala wa azuna faro. Saya ini duit itu akeh dan lebih banyak hartanya. Duitnya lebih akeh dan banyak anaknya dan banyak pegawainya. Maka suatu saat masing-masing ini punya rezeki sama-sama, dibagi pembagian. Dapat kalau tidak salah 3.000 dinar atau 4.000 dinar. Ya. Orang yang muslim ini setiap dapat pembagian 1.000 dinar, nonton temennya. Oh, konsolnya ini 1.000 dinar digunakan untuk di rumah. Maka orang muslim ini mengatakan, ya Allah, ngadunya ke Allah, ya Allah, saya dengan 1.000 dinar ini saya infakkan untuk orang-orang miskin dan bangunkanlah untuk rumah di surga. Nah, kemudian dapat bagian lagi 1.000 dinar, 1.000 dinar. Maka 1.000 dinarnya orang kafir tadi digunakan untuk dikatakan di situ digunakan untuk nikah. Maka orang muslim tadi juga mengatakan, ya Allah, ya, dia ini menghabiskan 1.000 dinar. 1.000 dinar itu enggak sedikit itu. 1 dinar itu hari ini 5 juta. Mungkin 1.000 dinar berarti pintar sekitar 5 miliar nih, sekitar 5 miliar. Ya. Maka mengadu kepada Allah, ya Allah, saya jadikan 1.000 dinar itu atau sekitar 5 miliar ini untuk meminang bidadarimu nanti di surga, atau disedekahkan sama orang. Maka kemudian yang ketiga, 1.000 dinar lagi dapat bagian. Orang yang kafir tadi langsung untuk beli tanah, untuk beli kebun. Nah, maka dikatakan oleh orang muslim juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya melihat dia membeli tanah yang melimpah, maka aku berdoa kepadamu, engkau berikan aku lahan, tanah, tempat tinggal yang nyaman nanti di surga-Mu, ya Allah. Maka dengan sombongnya orang kafir tadi ketika melihat hasilnya kan banyak, diberikan tanah, ya diberikan rumah, diberikan ini kan di pandangan manusia itu, ya, di pandangan manusia itu mewah. Maka kemudian sambil sombongnya nantang sama orang muslim ini. Ya, kalau benar Tuhanmu itu, ya, memberikan rezeki kepadamu, ayo kita bareng-bareng mancing, ya, bareng-bareng kita nebar jala di laut, ya, kita lihat banyak mana kita nanti akan dapat ikannya.
Maka kemudian dua orang tadi itu sama-sama berangkat ke laut. Orang kafir ini sekali lebar jalan langsung iwai bludak. Orang muslim nggak dapat. Ya. Maka kemudian apa? Ya masih sabar. Kemudian hasil dari sabarnya ini, hasil dari infaknya tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan Jibril dalam mimpinya. Maka dikatakan, wahai Jibril, bawalah ruhnya ini terbang tamasya ke surga. Maka dibawa dilihatkan ke surga, dilihatkan ini, yaitu di zaman Bani Israel. Ya, karena tadi ceritanya cerita Tilmika dengan khusus. Ya. Maka kemudian di situ diperlihatkan ya, bagaimana di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika kembali dia katakan, ya Allah, ini sebuah nikmat yang luar biasa, aku akan bersabar dengan keadaan ini. Orang yang kafir juga seperti itu, diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijalankan, diajak tamasya ke neraka. Jadi ketika melihat neraka yang begitu dahsyatnya itu, langsung orang kafir tadi ngomong apa? Ya Allah, sudah nggak manfaat tadi harta-harta dunia ini. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, ya, dia bangun itu, atau dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan tanamannya itu ya, dihujani semalaman ya, sampai ya, tumbuhan-tumbuhan di situ ambruk semuanya dan tanahnya sudah menjadi licin. Maka sudah khosratunya akhiratnya rugi, dunianya juga rugi. Nah, maka di sini ada istilah Pak, yang menawi jangan ngertos tiang kok sawah gede, rumahnya sugih dan dia nggak beriman. Ya, nah itu tanamkan hikmahnya dalam kisah surat Al-Kahfi tadi. Saya dapat kata-kata hikmah di balik truk dan saya baru bisa menyelaminya di sekarang ini. Apa itu? Dikatakan di situ, apik gonmu ayam weku. Kan belakang truk itu kan kata-katanya macam-macam ya. Karena yang tersebut maupun itu pulang dimarahi, pergi dicari atau apalah. Tapi ketika itu saya dapat ini cuma ada maknanya ini. Apa itu? Apik gonmu ayam weku. Itu tadi. Ya, ternyata ada orang yang seadanya, ya, sawahnya nggak gede, rumahnya seperti itu, tapi tenang, ayam. Beda dengan kisah tadi, yang rumah besar, yang besar tapi ternyata nggak tenang, hartanya dari haram, ya, dan hari-harinya dipenuhi dengan dunia yang nggak ada habisnya, pusing dibuatnya. Maka untuk itu orang yang mau tampil itu harus memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dikisahkan ketika seseorang mau masuk ke satu kebun, satu taman atau ke sawahnya atau bahkan ke dalam rumahnya, Pak. Sekalipun berkata apa? Dikatakan di situ Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Dikatakan dalam surat Al-Kahfi kan seperti itu. Walau la ittakhadta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Ya, masuk ke kebun itu, ya masuk ke sawah itu dikatakan masya Allah la quwwata illa billah. Ya, kalau masing-masing dari kita ini nggak ngerti. Ya, orang yang nonton paling jenengan itu kan wapi orang. Tapi ternyata orang yang melihat tadi punya ain. Enten penyakit namanya ain. Ain itu apa? Pandangan mata yang jahat. Baik orangnya hasad atau tidak. Maka orang yang takjub tadi atau orang yang punya ain itu ketika melihat sesuatu yang takjub, ya itu bisa langsung berdampak pada yang dilihat. Ya. Maka kita nggak ngerti. Dan ain itu maka sebagai penangkalnya ya, diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW ketika masuk ke sawah atau masuk ke rumah ya,
atau masuk ke kebun itu amalannya doa, masya Allah, la quwata illa billah. Napa ibu? Bismillah, masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, ya, semuanya itu atas kehendak Allah, bukan karena usaha saya. La quwata illa billah, daya dan kekuatan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bukan juga Allah, bukan saya. Maka dikatakan di situ akan aman dari ain, bahaya orang-orang yang hasad. Bahkan dikatakan dalam tafsirnya Imam Qurtubi, salah seorang salaf itu di depan rumahnya ada tulisannya masya Allah la quwata illa billah. Nah, tiang Arab niku kok kita lihat di rumahnya ada tulisan kaligrafi, itu bukan hanya sekedar tulisan. Ternyata itu menjadi pengingat seseorang yang melihat ini rumahnya bagus. Maka di situ ada tulisan masya Allah la quwata illa billah. Ketika orang yang melihat dan zikir, sehingga rumah tersebut tidak terkena air. Terkena air. Begitu pula dengan tanaman, begitu pula dengan mobil dan lain-lain. Biasanya ada tulisan masya Allah la quwata illa billah. Dan itu nggak sepele. Dan insya Allah ketika jenengan nanti masuk ke kebun, masuk ke sawah, dan kemudian zikir tersebut, masya Allah la quwata illa billah, dan maka insya Allah akan dijauhkan dari mara bahaya. Ini yang pertama. Ya. Maka kemudian selanjutnya ketika seseorang sudah masuk di situ dan zikir, lalu apa? Ternyata ada ulama juga yang membahas. Tadi Imam Al-Hulaimi, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan barang siapa yang mau nanam, mau petani, mau tandur, katakan di situ, hendaknya dia membaca salah satu ayat setelah bertawud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitum ma tahrusun. Ini ayat ruqyahnya. Jadi sawah dan kebun itu harus dibacakan Al-Quran biar rahmat itu turun. Apa tadi ayatnya? Afara'aitum ma tahrusun, dalam surat Al-Waqi'ah. Afara'aitum ma tahrusun. Apa itu artinya? Afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu tidak melihat apa yang kamu tanam tersebut? Afara'aitum ma tahrusun. Maka dikatakan di situ, apakah kamu yang menanam? Apakah kita yang menanam? Iya, tapi yang menumbuhkan, yang menjaga, yang merawat itu bukan kita. Kita ini hanya wasilah. Allah lah yang menanam. Maka zikir tadi, afara'aitum ma tahrusun. Di bawah sarang-sarang ibu, bapak-bapak untuk di bawah sarang-sarang kajeng dados amalan. Ini kalau nggak ada ijazah yang jenengan ajeng terima ijazah ini nanti insya Allah bermanfaat. Ya, tinggal nanti ngomong kobil itu bisa saja saya terima ijazahnya. Apa itu tadi? Kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitum ma tahrusun. Afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu tidak melihat apa yang kamu tanam? Artinya itu, apakah kamu tidak melihat apa yang kamu tanam? Maka dikatakan, apakah kamu yang menanamnya? Maka dikatakan di situ juga dijawab, apa? Balillahu az-zalihu wal munbitu wal mubriku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu arti yang panjang. Kalau jenengan sakit ngapal silakan dihafal. Kalau tidak ya monggo. Yang penting tahu artinya. Apa di situ dikatakan bukan saya yang nanam, tapi Allah Subhanahu wa taala yang nanam. Bukan saya yang menumbuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan. Bukan saya yang menyampaikan sampai tanaman ini itu bisa dipanen, tapi Allah lah yang menjadikan tanaman itu terawat dan
tanaman tersebut bisa dipanen. Allahumma sholli ala Muhammad, dan kemudian dikasih sholawat. Jadi jangan sholawat teng kebuning, teng sawah. Oh, itu luar biasa. Dikatakan di sini apa? Amana lidzalika azza min jami'i afat ad-dud wal jawab wa ghairu dzalik. Maka barang siapa yang membaca tadi afara'aitum nabawa afara'aitum ma tahruthun. Mau bareng-bareng sama-sama. Afara'aitum ma tahruthun. Kemudian ada dialog di situ. Balillahu az-zari'u wal munbitu wal mubit. Allah lah yang ini diapakan artinya? Allah lah yang menumbuhkan, Allah lah yang menanam, Allah yang merawat, Allah yang menjadikannya bisa dipanen. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau sholawatnya pakai bentuk sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan kita semuanya dulu itu kayak dikatai sholawat. Apa khasiatnya? Dikatakan barang siapa yang membaca bacaan tersebut maka akan aman ya, tanamannya ya, apa yang dia tanam ya, dari segala bentuk musibah sampai belalang wawai dan seluruh musibah. Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Karena dia apa? Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menyampaikan. Ya. Maka di sini apa? Maka di sini tanda bahwasanya seseorang itu mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, yang menumbuhkan, bukan orang. Dan ini makna tauhid. Makna mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya selanjutnya ya, ini kan tanda bahwasanya apa? Kita ini disuruh untuk ya membacakan Al-Quran ataupun membacakan zikir-zikir yang diperlukan dalam bekerja. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertanam ini adalah dan bertani ini juga salah satu fadilah, bahkan dikatakan dalam fikih Syafi'i termasuk fadilah yang paling utama, mata pencaharian yang paling utama setelah mata pencaharian Nabi. Karena profesi pertama yang ada di dunia, profesinya sih kan berarti profesinya Nabi Adam. Nabi Adam lah yang bertanam pertama kali setelah diturunkan ke bumi. Maka Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adam al-asma'. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seluruh hal pada Nabi Adam, termasuk bertanam atau bertani. Di situ diceritakan yang panjang gimana kisahnya Nabi Adam nandur dan ternyata ada burung yang datang juga. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mengilhamkan kepada dia untuk membuat panah. Ya, akhirnya ketika itu ya burung-burungnya dipanai biar pergi. Nah, maka disinilah menjadi profesi yang mulia, yaitu bertani. Para melihat kemudian di sini dikatakan pula ya pada satu kisah ya, yang mana seseorang ketika masuk di dalam kebun dan kemudian telah membaca Masya Allah la quwwata illa billah, dan kemudian ketika nanam tadi baca apa-apa itu sholawat di situ. Maka biasanya masing-masing dari kita ini akan dapat ini tanduran berhasil atau tidak, tumbuh apa buatan. Maka di situ ada satu mujarobat. Mujarobat itu pengalaman yang telah dilalui oleh orang-orang soleh. Mujarobatnya orang soleh yang boleh dilakukan, tapi masing-masing berbeda. Apakah ada dalilnya? Ya, ada dalil yang namanya pengalaman. Tapi pengalamannya orang soleh pasti berbeda. Ya, maka di situ dikatakan apa? Ya, kalau seandainya kita tahu, oh ini tanaman sudah lama, saya tanam bertahun-tahun, seharusnya sekarang layak panen, tapi ternyata tidak panen.
ya, maka ada amalannya juga. Pertama amalan yang mujarabah tadi, apa dikatakan dalam kitabnya ilmu kitab Wilaha fi ilmil filaha, atau dalam kitab Ajaibul Makhluqat dikatakan di situ orang tersebut melakukan percakapan di hadapan pohon. Terus ini kok pohon itu kan enten nyawanya apa betul? Enten ruhin apa betul? Tidak ada. Dikatakan boleh menggambar, ya, boleh menggambar pohon, boleh menggambar gunung karena memang tidak ada ruhnya. Berbeda hukumnya ketika seseorang menggambar hewan atau menggambar manusia. Ya, yang dikatakan di situ para ulama mengatakan hukumnya haram karena ada ruhnya. Ya, maka dikatakan nanti di akhirat hidupkanlah, ya, seperti yang kamu membuat tandingan di dunia sekarang, hidupkanlah. Ada tumbuhan, ya, gambarnya bernopo-nopo karena memang tidak ada ruhnya. Tapi ternyata ya apa yang ada di sekitar kita ini bisa mendengar, ya, bisa merasakan. Ya. Maka di situ wong nek zaman dhisik ini, kalau ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu ini ngejak ngomong, ya ampun salah, ngejak ngomong tanaman, ngejak ngomong pari ini, tanaman sing api, ya tampil sing bagus itu kata-kata positif tadi memotivasi. Nah, dan kata-kata itu membuahkan dampak yang positif pula, itu ternyata juga berefek. Ya. Maka dikatakan apa? Dikatakan kalau seandainya tumbuhan ini merupakan cine panen, ya, ikut diancam panen, ikut cara ngancemi. Nah, itu ada dua percakapan di situ. Pertama, kalau seandainya di waktu itu seharusnya panen tidak panen, maka ada orang yang nanam tadi bawa kampak. Ini seandainya ingin bawa arit maupun bawa kampak, maka dia ngomong di depan pohon tersebut, ini tanaman, ya, wayai panen, betul panen, tak bacoki wae, tak tebangi wae. Satu orang di situ ngomong, jangan dulu, ya, dia pohon yang bagus, ya, dia pohon yang tahun ini insya Allah berbuah. Ya, maka dikatakan di situ orang yang bawa kapak tadi atau orang yang bawa parang tadi sambil mengerti pohonnya sambil ditepuk-tepuk. Wah, suki pohon merah, ya, pohon yang berbuah. Sambil dikatakan di situ menepuknya 2 kali sampai 3 kali. Kemudian ya, sambil diancam, ini tak tebangnya wae. Apa dikatakan orang yang tadi di hadapannya yang membela pohon tadi itu katakan, oh Jose, ya, insya Allah tahun ini dia akan berbuah. Kalau seandainya tahun ini tidak berbuah, tebangan. Maka kemudian setelah percakapan itu, ya, mereka pergi. Dikatakan oleh para ulama, insya Allah pada tahun itu, ya, dengan ancaman tadi pohon itu akan berbuah. Itu kata ulama seperti itu. Ya, jangan pernyataan saya mati nyobi menurut. Boleh tak? Mungkin nopo pun putus asa itu ning kene pirang-pirang tahun ternyata boten cukup, nanti bisa dianggap. Karena ternyata juga ada yang bentuknya jantan dan ada yang bentuknya betina. Ya, sel yang tumbuhan yang laki-laki dan perempuan itu ternyata yang pahala berat. Nah, kemudian kalau seandainya ada musibah, maka di sini juga ada amalannya, ya, Nabi yang ditelan oleh Paus, Nabi sinten itu, Nabi Nabi Yunus, ya. Maka dikatakan di situ kalau seandainya kita takut gagal panen atau sudah dalam betul-betul rasa gulana ini pari ini, gitu kok. Sepertinya ada tanda-tanda mau diserang sama hama.
Ya, maka doanya Yunus. Apa doanya Nabi Yunus? Dikatakan di situ, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ketika dipanjatkan di dalam perut, dzulumatun ba'daha fawqa ba'd. Kegelapan yang ada di antara kegelapan yang lain, di atas kegelapan yang lain. Gelapnya perut ikan paus, gelapnya lautan, dan gelapnya malam, berlapis-lapis, Pak. Di situ Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala dengar doa tersebut dan kemudian keluarkan Nabi Yunus, dan kemudian didamparkan di salah satu tempat, dan kemudian di situ dikatakan Nabi Yunus makan buah waluh atau labu untuk pengobatan Nabi Yunus ketika lemah di dalam perut ikan paus. Jadi doanya itu, kok ini kok ternyata hawa ini ngeri, ada angin, ada macam-macam doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi doa yang syarat. Napa wae Pak? Di bawah sarang-sarang La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Allah. Sungguh aku adalah orang-orang yang menzalimi diriku sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat perasaan sedihnya, gundah,nya, resahnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang dia inginkan terkabul. Fa'ala kulihat, adapun nanti macam-macamnya itu sangat banyak sekali Pak. Amal-amalnya sangat banyak. Nanti sakit buka sendiri, kalau tidak salah sudah ada terjemahannya. Bukunya ilmu fiqh itu, ilmu pertanian itu, karena macam-macam itu ternyata enten faedah, enten khasiat. Contoh di situ dibahas tentang kurma, faedahnya apa, dibahas tentang timun, khasiatnya apa, ya bahkan tentang pari. Jangan ngertos nopo khasiatnya pari. Kalau ngertos khasiatnya pari itu yang penting nggak ada warah. Tapi ternyata di situ ada faedahnya. Enten sing ngertos di situ dijelaskan orang yang makan beras, ya, itu dikatakan ya, wajahnya akan memperbagus pancaran dalam wajahnya, dan kemudian menunda kerutan dan lain-lain. Berbeda dengan tepung, ya. Belum nanti yang lain-lain. Yang lain-lain itu kayak kurma, ya, terus terong, bahkan itu ada dibahas terong. Itu dibahas semua oleh para ulama Islam, dan semua ini menjadi sebuah khasanah yang menarik dalam keislaman. Ini insya Allah yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga apa yang motivasi dari amalan-amalan orang soleh tadi ini menjadi sebuah pemicu kita untuk beramal. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim itu yang menanam, maka setiap tanamannya itu, ya, itu menjadi sedekah untuk dirinya. Maka jenengan itu ya sedekahnya luar biasa. Jadi sing tandur kan kata, sing tandur tomat, sing tandur buncis itu jenengan pun dagang di sedekah. Maka diperbanyak dengan amal-amalan yang lain. Nah ini saya ulangi lagi, yang hafal tadi dapat hadiah. Amalannya seseorang ketika sampun selesai, ya, maka di akhir kita kajengi nempel di sini. Saya tanya, ini khusus hadirin mau santri-santri nanti. Amalan
lalainya seseorang ketika masuk rumah dan masuk kebun atau masuk sawah ajenge mboten kepengin air. Pak. Bismillah, masya Allah, la quwata illa billah. Hati ini pun apa? Sekarang dengan nama Allah, ya, masya Allah, ya, apa? Semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa yang kedua, kalau ajeng tandur jangan mau coba mau. Ibu siapa yang hafal tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ada yang bisa mengungkapi? Apa? Tanpa selawat. Yang ayat tadi kurang jelas Ibu. Apa? Kurang tepat sedikit. Ada yang bisa nambahin? Afara'aitum ma tahrutsuna. Dibaca afara'aitum ma tahruthun. Afara'aitum ma tahruthun. Yang terakhir tadi doanya Nabi Yunus. Satu tahun juga sangat sering ngatur bingung. Angkat tangan untuk bapak bangsa, ibu yang mbak dulu. Mbak Sinten lagi. Salah dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Alhamdulillah. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan, semoga diambil manfaatnya. Jangan tandur gitu kali ibadah yang lain, sakit doa, sakit selawat, ya, sakit dapat amalan-amalan ibadah yang lain, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanggengkan nikmat itu dalam diri kita dan menjadikan tanaman kita ini tanaman yang subur, bermanfaat untuk umat, ya, jauh dari hama, jauh dari segala musibah. Ya. Hari ini kan akan melihat ya, ada yang tadi apa ayam ape gunung ape hari ini kan seperti itu. Apa itu? Ya sekarang hari ini itu ada musibah di Los Angeles, Amerika. Sak wilayah ini mungkin satu kabupaten itu kebakaran semuanya. Gedungnya gitu apa bang ini? Gedung-gedung milik rumahnya gitu luar biasa. Tapi ternyata apa? Tidak memberikan ketenangan. Ya. Maka semoga kita pun juga berdoa kepada Allah. Ya, rumah kita ini walaupun pas-pasan, walaupun apa adanya, ya, tapi itu memberikan ayem, memberikan ketenangan, memberikan sakinah, ya, rahmat Allah turun. Orang yang di dalamnya jauh dari kegundahan, jauh dari perselisihan, jauh dari pertengkaran. Suami istri juga dijadikan hatinya tenang, jadinya hatinya dingin, dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Begini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.